Halo anak-anak semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian masih baik-baik saja dan juga tetap semangat ya. Nah, sekarang kita mau sama-sama ibadah. Sebelum mulai segala sesuatu, mari kita sama-sama berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mulai ibadah kita. Sebagai pujian, kita naikkan pujian berjudul Dunia Hilang, Ku Masih Ada Yesus. Jadi nadanya ini mirip sama lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Nah, kita sekarang bakal nyanyiin dulu, nanti kalian ikutin gerakannya ya. Dunia hilang, ku ada Yesus. Walau yatim, ku ada Yesus. Kawan menjauh, ku ada Yesus. Tak kecewa, ku tentramlah. Oke? Kayak gitu nadanya ya. Nah, sekarang kita semua bangkit berdiri, yang ada di rumah, kita akan gerak, ikutin gerakannya. Oke? Dunia hilang, ku ada Yesus. Walau yatim, ku ada Yesus. Kawan menjauh, ku ada Yesus. Tak kecewa, ku tentramlah. Sekali lagi. Dunia hilang, ku ada Yesus. Walau yatim, ku ada Yesus. Kawan menjauh, ku ada Yesus. Tak kecewa, ku tentramlah. Oke, nah sekarang kita akan belajar bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya mungkin kalian udah pada tahu ya. Jadi kata-katanya I have decided to follow Jesus, itu 3 kali. Kemudian no turning back, no turning back. Oke, kita sama-sama naikkan ya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Lagi. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ya. Nah, adik-adik, kalian pernah nggak sih merasa kecewa, merasa sedih, merasa marah, merasa sendirian, merasa takut? Ya, mungkin kita semua pernah merasakan itu ya. Dan di lagu-lagu tadi kita diingatkan bahwa kita tidak perlu takut, tidak perlu merasakan sendirian dan sebagainya, karena ketika Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, maka hati kita akan tetap tentram. Dan keputusan kita untuk mengikuti Tuhan Yesus adalah keputusan yang sangat tepat. Jadi biarlah kita boleh sama-sama terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, agar kita walaupun situasi apapun yang terjadi di dunia ini yang berubah, tapi hati kita tetap tentram di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita akan sama-sama berdoa kembali. Mari kita berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Miss Yuli harap kalian semua dalam keadaan baik-baik selalu. Dan Miss Yuli harap juga kalian sudah siap ya, posisinya sudah siap untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Tadi kita telah sama-sama memuji nama Tuhan, dan sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Miss Yuli mau mengundang kalian semua untuk kita sama-sama melipat tangannya, menutup matanya, kita mau sama-sama berdoa Bapa kami. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami, Miss Yuli akan pimpin dalam doa.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Miss Yuli akan membawakan sebuah cerita. Dan sebelum Miss Yuli masuk ke dalam cerita, Miss Yuli mau tanya dulu nih sama kalian semua. Bagaimana sekolah online-nya? Apakah kalian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru selama sekolah online? Atau kalian malah tidak mau menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru? Bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan yang baik? Tuh ya, kalau kita adalah anak Tuhan yang baik, kita akan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kita di sekolah. Walaupun kita tidak berjumpa mereka secara langsung, tetapi kita mau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, sehingga kita boleh mengalami kemajuan di dalam prestasi kita di sekolah. Ya, walaupun kita tidak langsung berada di sekolah untuk belajar. Dan hari ini Miss Yuli akan membawakan cerita tentang seorang perempuan yang mempunyai 10 dirham. Nah, dirham itu apa? Dirham itu adalah uang koin yang biasa kita temui di seharian kita, ya. Dia mempunyai 10 koin dirham. Nah, dirham itu adalah mata uang pada saat itu. Dan perempuan ini mempunyai 10 keping koin dirham, ya. Jadi kita hitung bersama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiap hari perempuan itu memperhatikan koin tersebut dan dia menghitungnya setiap hari. Tetapi ada suatu ketika dia menghitung, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu cuma 9. Lalu dia penasaran, kenapa cuma 9? Dia hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata koinnya cuma ada 9. Berarti ada koin yang hilang. Lalu dia bagaimana? Apakah ya sudahlah, sudah hilang, ya sudah, saya tidak mau mencarinya. Apa seperti itu? Tidak, ya. Perempuan ini dia berusaha untuk mencari koinnya yang hilang, dirhamnya yang hilang. Bagaimana caranya? Nah, pada zaman itu belum ada lampu seperti saat ini, ya. Jadi dia menyalakan dian pada saat itu, atau pelita, ya. Kalau sekarang ini bisa dibilang seperti lilin, ya. Dia menyalakan lilin, dia mencari di sekitar rumahnya, di dalam rumahnya itu, di dalam ruangan tersebut. Dan dia mencari, dia melihat, dia membersihkan. Nah, kemudian siapa tahu apa ini? Ya betul, ya, ini adalah sapu, ya, yang biasa kita pakai untuk membersihkan lantai. Lalu bagaimana dengan perempuan ini? Dia juga menyapu, membersihkan dengan sapu. Dia membersihkan lantai. Dia cari di mana, ya, lalu dia cari di kolong-kolong. Apakah ada di dalam kolong atau ada di mana, dia cari. Ya, dia mencari dan mencari. Dia terus mencari. Dia menyalakan pelita tadi, ya. Dia mencari dengan pelita sehingga bisa terlihat di mana ada koin dirhamnya yang hilang. Lalu di tengah-tengah waktu dia mencari dan mencari, ternyata di sana ada sesuatu yang berkilau. Wah, jangan-jangan itu adalah dirham yang hilang tersebut. Lalu dia menghampiri tempat itu, dia menyapu lagi, dia melihat. Nah, ketemulah dirhamnya yang hilang itu, ya. Dirham yang hilang itu akhirnya ditemukan. Wah, dia senang sekali karena dirham yang tadinya hilang sudah dia temukan. Kalian juga senang ya kalau misalnya kalian kehilangan barang, kemudian kalian cari dan akhirnya ketemu, pasti senang nggak? Senang ya, karena akhirnya dirham yang atau misalnya barang yang kita cari itu akhirnya ketemu, ya. Miss Yuli juga kalau kehilangan barang, Miss Yuli akan ingat di mana ya Miss Yuli kehilangannya, terus Miss Yuli cari sampai ketemu. Wah, setelah kita ketemu barang tersebut, kita senang, ya, kita sukacita.
Demikian juga dengan perempuan tadi. Setelah dia menemukan dirhamnya, lalu dia kasih tahu kepada orang, "Hei, dirhamku ketemu." Wah, dia bersuka cita. Karena apa? Karena apa yang telah dia cari itu akhirnya telah dia temukan. Nah, pengajarannya apa sih untuk kita saat ini? Ya, dirham ini bisa juga melambangkan adalah tugas-tugas, ya, tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita di sekolah, atau mungkin juga tugas-tugas yang diberikan oleh orang tua kita di rumah. Misalnya ya, orang tua kita memberi tugas, nanti kalau kamu habis bangun jangan lupa bereskan tempat tidur, ya, atau juga setelah makan jangan lupa dicuci piringnya. Nah, itu tugas yang harus dikerjakan di rumah, ya. Atau mungkin juga kalian diberi tugas untuk menyapu lantai, ya, disuruh bersihin lantai, bersihin kamar. Wah, pokoknya ada tugas-tugas di rumah ya pastinya ya. Dan di sekolah, walaupun kita saat ini tidak ke sekolah secara langsung, kita sekolah online, tetapi ada PR-PR nih, ada tugas, kemudian juga ada ulangan yang akan diberikan. Bagaimana dengan tugas-tugas? Nggak usah dikerjain deh. Kalau nggak dikerjain juga nggak akan dikasih hukuman. Hukumannya kan sekarang nggak ada, ya. Mungkin kita nggak bisa secara langsung ya, kalau di sekolah kita disetrap di sekolah, di kelas ya. Kalau sekarang bagaimana mau setrap? Orang kita sekolahnya online ya, tetapi kita mau nih belajar untuk kita menyelesaikan tugas-tugas kita di sekolah. Walaupun kita tidak bertemu dengan Bapak Ibu guru kita, tapi kita mau taat, kita mau menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Karena itu semua adalah untuk siapa sih? Untuk kita ya. Kalau kita bisa mengerjakan itu, kita bisa bertambah pintar. Oleh karena itu kita mau nih rajin mengerjakan tugas. Dan kalau misalnya kita sudah menyelesaikan tugas yang diberikan, ada sukacita nggak? Ada ya, kita pasti senang ya, karena kita sudah menyelesaikan. Jadi kalau misalnya, ayo udah kerjain belum PR-nya? Oh sudah, wah jadi mamanya senang ya, berarti kita adalah anak yang baik. Kita bisa menyelesaikan PR yang diberikan oleh orang guru atau bapak guru kita ya. Maka dari itu kita juga mau nih menjadi anak-anak Tuhan yang baik, dan kita mau melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, Bapak Ibu guru kita ya, dan kita mau melakukan pekerjaan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita boleh memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, firman Tuhan sampai di sini, biarlah kita boleh semakin dibangunkan iman kita boleh menjadi anak-anak yang baik, yang disayang oleh orang-orang ya, baik orang tua kita, Bapak Ibu guru kita, orang-orang terdekat kita, semua bisa mengasihi kita karena kita bisa bertanggung jawab atas tugas-tugas yang telah diberikan kepada kita. Oke, segala hormat dan puji bagi nama Tuhan. Kita mau tutup, kita mau sama-sama berdoa. Kita mau berdoa, kita mau melipat tangan, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari yang indah yang Engkau berikan kepada kami. Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami masih boleh melakukan aktivitas kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami diingatkan melalui cerita perempuan yang mempunyai 10 keping dirham, yang kehilangan dirhamnya dan dia mencarinya sampai ketemu ya Tuhan. Begitu juga dengan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami juga mau menjadi anak-anak yang Engkau sayangi. Kami mau melakukan apa yang menjadi tugas kami dalam kehidupan kami. Baik tugas yang diberikan oleh orang tua kami maupun tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru kami di sekolah. Dan kami mau melakukan itu ya Tuhan. Dan bila kami selesai melakukan itu semua, kami punya sebuah sukacita yang besar. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau mau menjadikan kami anak-anak-Mu yang rajin, yang mau melakukan apa yang menjadi tugas-tugas kami. Tuhan Yesus, pimpin kami dalam kami melakukan tugas-tugas kami. Berikan kami hikmat dan kepintaran sehingga kami boleh belajar dengan baik. Tuhan Yesus, berikan juga kesehatan kepada kami semua. Bagi teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit, kiranya Engkau senantiasa menjaga dan memelihara mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama-Mu yang senantiasa dimuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di kebaktian mendatang.